Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai segala tenteranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergam, angkatlah Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Damai Kristus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan. Pada hari Minggu ini, umat akan belajar dari pengajaran Tuhan Yesus mengenai prinsip apa saja dari kerajaan surga yang perlu dikenali dan dihayati oleh orang yang berada di dalamnya, yakni warga kerajaan Allah. Penghayatan akan prinsip dan nilainya dibutuhkan sebagai wujud iman yang konkret serta kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tema kita hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Saudara-saudara, semua orang telah jatuh dalam dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengakui dosa kita kepada Allah secara pribadi.
Ampunilah ya Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan panggilan Tuhan untuk turut membawa damai sejahtera di dunia. Ampunilah ya Tuhan, karena kurang menghargai hal sederhana yang dapat menghidupi persekutuan jemaat dengan Tuhan. Dikuduskanlah namamu dalam hidup umatmu, dan datanglah kerajaanmu. Amin. Mari kita bangkit. Ini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 11b sampai 4. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 275 Perintah.
Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan kita bersama mohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini kembali kami di dalam hadirat-Mu hendak menerima firman Tuhan yang sebentar nanti akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami, memberikan hati yang mau terbuka, hati yang mengasihi Allah, yang boleh percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami. Firman Tuhan akan memberikan kepada kami penghiburan dan kekuatan. Firman Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar. Berkatilah ya Bapa setiap kami semuanya. Juga hamba-Mu terutama yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan yang akan mengurapinya. Tuhan yang akan memampukannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat ini semua kami di dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan dilanjutkan dengan ayat 44 ke ayat 52. Demikian Injil Matius 13 mulai dengan ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 dan seterusnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara itu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama
tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya dan melihara di dalam hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masih melanjutkan hal-hal apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan untuk menjelaskan hal kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, saudara kita semuanya adalah orang-orang yang sudah ikut Yesus. Demikian juga berlaku bagi setiap orang pada waktu itu. Ketika dia sudah ikut Yesus, maka dia sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ketika dia mengikut Yesus, dia menerima Yesus, itu juga sama. Saudara dan saya sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Itu berarti bahwa kerajaan Allah itu sudah berlangsung saat ini. Saat ketika kita menerima Yesus. Kerajaan Allah ini bukan saat nanti, tetapi saat sekarang. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan mencoba untuk melihat kembali. Sudahkah nilai-nilai kerajaan Allah itu kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai warga yang baik dari kerajaan Allah? Apakah di dalam kehidupan saudara dan saya, kita juga bersama-sama membangun suasana yang baik sebagai kerajaan Allah, di mana kita termasuk di dalamnya. Oleh karena itu saudara, bahwa ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, menceritakan untuk mengungkapkan rahasia tentang nilai atau prinsip kerajaan Allah, maka ini sebagai undangan untuk saudara dan saya. Undangan yang mungkin untuk kesekian kalinya. Sebab saudara dan saya supaya menghidupi kehidupan kita ini sebagai warga yang baik. Sebagai pengikut yang baik. Dan karena itu penting sekali kita mengenal standar, kita mengenal prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan saya, saudaraku, kita bersama-sama dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan, kita melihat kerajaan Allah itu bukan hal nanti, tetapi waktu sekarang, koreksi waktu sekarang kita. Apakah suasana ini sudah dibangun di dalam Dia? Apakah kita juga bersama-sama tunduk di dalam pemerintahan Allah, menjalankannya sepenuhnya di dalam kehidupan kita, bahwa Dialah Raja bagi kita. Apa yang saya sebutkan tadi, kita bersama di dalam rangka mendengar kembali undangan dari Tuhan lewat perumpamaan ini, supaya saudara dan saya mengenal standar atau nilai kehidupan sebagai warga kerajaan Allah yang baik. Saudara yang terkasih, dan gambar ini sekali lagi mengingatkan kita. Baik gereja, saudara adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, sudahkah sekali lagi kita menjalankan nilai-nilai itu? Nilai kerajaan Allah. Dan tentu saja, apa tantangannya? Ada banyak tantangan. Dari dalam diri kita, keegoisan kita. Tapi juga dari luar diri kita. Ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak hal yang menarik. Yang mungkin saudara tanpa kita sadari, sudah memindahkan kita. Bukan lagi kita merajakan Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita diperintah oleh kerajaan Allah itu, tetapi oleh kerajaan dunia. Karena itu penting sekali pada waktu ini. Tema kita sekali lagi, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Apa yang akan kita pelajari? Beberapa hal saya ingin menyampaikannya kepada saudara. Yang pertama adalah, perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus ini berbicara mengenai semua berawal dari hal kecil. Dari hal sederhana. Sebelum menjadi besar dan luas. Karena di balik apa yang disampaikan Yesus tentu saja ada sesuatu yang hendak memotivasi murid-murid. Oh, begitu banyak pada waktu orang yang merendahkan Yesus. Dan Yesus melakukan sesuatu dari hal-hal yang kecil-kecil. Mungkin orang tidak sabar
Mengapa Yesus tidak melakukan sesuatu yang besar? Tapi Yesus berbicara, kerajaan sorga atau sama kerajaan Allah itu dimulai dari hal kecil. Dan Yesus mengatakan, ingat, ini bukan sekarang. Dampaknya sedang terus berlangsung. Nanti akan ada begitu banyak orang yang terpengaruh. Dan banyak akan orang berkumpul di dalam gereja melalui persekutuan. Dan itulah waktu sekarang. Dan dikatakan berdampaknya itu begitu besar dan luas. Ayat yang menyebutkan itu tentu saja terkait dengan ayat-ayat kita pada hari ini yang kita baca khususnya di dalam ayat 31 sampai dengan 33. Saudara, bahwa kerajaan Allah dikatakan itu seperti biji sesawi yang kemudian ditaburkan orang. Dan kemudian ketika dia bertumbuh, itu awalnya dari sangat kecil. Tidak sampai 1 mili besarnya itu. Dan ini biji yang termasuk yang terkecil pada waktu itu. Untuk mengatakan hal yang kecil, orang mengatakan itu seperti biji sesawi. Tetapi ketika ditanam, maka kita tahu, Yesus menceritakan itu bisa menjadi pohon yang besar. Bahkan kemudian burung-burung bersarang pada ranting atau pada pohon yang awalnya dari biji yang kecil ini. Dan itu sama, perumpamaan yang kembar untuk menjelaskan dengan inti yang sama adalah itu seperti ragi. Ragi yang kemudian dimasukkan ke dalam tepung, lalu kemudian di dalam adonan itu membuat tepung itu menjadi lembut, menjadi memuai, menjadi besar. Dan itu semua dikatakan kamir seluruhnya. Padahal ragi itu begitu kecil. Inilah hal yang mau disampaikan Yesus kepada kita. Saudara dan saya perlu untuk yakin dan percaya. Ada hal-hal yang nampaknya sederhana yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Dia memberikannya kepada kita, Injilnya, kasihnya, kehidupan yang bernilai itu disampaikan dengan hal-hal yang sederhana dalam Yesus. Tetapi itu membangun hati, jiwa, mengubah banyak orang. Dan orang tertarik untuk datang kepada Dia. Ketika saudara dan saya sekali lagi sebagai warga yang baik, saudara dan saya punya tugas. Saudara dan saya punya satu peran di sana. Supaya peran itu dilakukan. Apa? Melalui Injilnya. Melalui firman-Nya. Dan kita boleh bersama dengan Yesus. Hal-hal kecil apa yang Dia terapkan. Dan itu menarik hati kita. Mari kita terapkan juga ini. Dengan tidak ragu-ragu. Mungkin hasilnya dikatakan bukan sekarang. Orang seringkali dia ragu-ragu karena mana hasilnya. Tidak kelihatan. Bekerjanya memang tidak kelihatan. Hasilnya mungkin bukan sekarang. Tetapi nanti. Tapi saudara ingatlah, inilah hal yang perlu untuk kita yakini. Itulah kerajaan Allah. Yesus dari Nazaret. Dia anak tukang kayu. Seringkali diremehkan orang. Tapi dia membawa nilai yang sungguh luhur dan mulia. Sehingga bangsa-bangsa nanti akan menjadi murid-murid Yesus. Dari hal-hal yang kecil, yang nampaknya sederhana. Yang pada waktu di zamannya itu diremehkan orang. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu dikatakan mari kita ingat. Ketika kita meragukan apa yang diajarkan Yesus untuk kita terapkan. Kita merasa kok seperti ini ya, cuma sederhana. Ingatlah bahwa biji sesawi itu yang ditanam akan menjadi pohon yang besar. Ingatlah ragi, itu kerajaan Allah. Dia sangat kecil tapi bergeraknya, di situ bekerjanya. Itu mengubah adonan. Itu menjadi kamir semuanya. Menjadi lembut semuanya. Terpengaruh semuanya. Dengan hal yang kecil. Oleh karena itu saudara, bagaimana kehidupan kita saat ini? Suatu yang kita perlu renungkan pada saat ini. Sudahkah kita? Di dalam praktek kehidupan kita ini juga kita setia untuk melakukan hal-hal yang kecil-kecil yang diajarkan Yesus kepada kita. Contoh sederhana itu adalah ketika saudara yakin dengan mengampuni. Maka itu akan mengubahkan orang. Dengan meneladankan kita hidup mengasihi. Anak-anak itu belajar banyak dari kasih dan pengampunan dari orang tuanya. Kita tidak pernah tahu bahwa itu berpengaruh seperti apa pada waktu sekarang. Ketika saudara melakukan hal itu sebagai orang tua. Atau anak kepada temannya, kepada saudaranya. Tapi di sini Yesus mengatakan terus buat itu. Kamu sudah tinggal dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Lakukan hal yang kecil, yang sederhana itu.
maka itu nantinya akan berdampak besar. Tidak perlu ragu untuk hal itu. Saudara, kepada tetangga, saya pernah di sana dalam suatu masalah yang kami hadapi. Ketika orang memaksakan kehendaknya untuk kita harus bayar ini karena mobil kami menabrak mobil tetangga. Lalu saya mengatakan, tidak usah khawatir. Saya akan melakukan apa yang terbaik. Saya harus melakukan yang baik bagi tetangga-tetangga saya. Saudaraku yang terkasih, demikian kita ingat Yesus Kristus mengampuni Saulus. Itu hal yang mungkin sederhana, tapi dia mengubahkan Saulus itu untuk menjadi seorang Paulus. Dan kita tahu bagaimana seorang Paulus yang mengerti cinta Allah di dalam Yesus, yang nampaknya itu sederhana, pengampunan. Tetapi bagi Paulus itu luar biasa, itu ajaib, dan mengubah hatinya. Dan kita tahu bahwa dari Paulus ini lalu jemaat-jemaat terbentuk. Banyak penginjilan Paulus yang mengubahkan hatinya. Banyak orang untuk ikut Yesus. Menjadi jemaat, menjadi umat orang-orang percaya. Dan itu banyak dari tulisan-tulisannya, surat-suratnya menunjukkan begitu banyak jemaat terbentuk. Semua itu karena dari hal kecil ini. Yang dengan setia diterapkan, dilakukan. Mari saudara kita bersama-sama, kita mengasihi, kita mengampuni, dan mulai dari tetangga kita, mulai dari rumah kita barangkali. Mari kita terapkan dengan yakin bahwa itu semuanya akan sesuatu hal yang berdampak besar. Mengampuni dan mengasihi itu, di dalamnya terkandung nilai kerajaan Allah yang diberikan Tuhan, diajarkan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya bagian yang kedua adalah perumpamaan itu kemudian disampaikan lagi dalam cerita dan kisah yang lain. Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam. Harta yang terpendam itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Dan Yesus juga mengatakan bahwa itu seperti mutiara yang indah yang ditemukan oleh seorang pedagang. Dan kemudian dia berusaha untuk memilikinya. Maka dikatakan di sini bahwa hal kerajaan sorga itu harta yang paling berharga. Sudahkah kita melihat itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menghargainya sedemikian? Kan itu dikatakan di sana, sesungguhnya Yesus mengatakan untuk mendapatkannya. Maka di situ dikatakan menjual harta seluruhnya, melepaskan hal yang lama, meninggalkannya. Dan di situ digambarkan dalam cerita yang begitu jelas bagaimana orang mendapatkan harta yang terpendam itu. Itulah kerajaan sorga. Bagaimana itu mendapatkannya mutiara yang indah. Di dalam Injil yang kita baca pada hari ini, Matius 13 ayat 44 hingga 46 mengingatkan kita itu harta pendam. Oh, luar biasa. Lalu orang mengatakan di situ dipendamnya kembali. Untuk di situ artinya disimpan baik-baik. Dan dia berusaha untuk membeli tanah itu. Dan dengan apa? Menjual seluruh harta miliknya. Demikian ketika seorang pedagang mendapatkan mutiara yang indah. Untuk mendapatkannya, dia menjual seluruh miliknya. Catatan bagi kita di sini, Yesus mengungkapkan nilainya begitu tinggi. Tetapi juga sebenarnya Yesus hanya mengharapkan supaya orang-orang yang mau mendapatkannya itu memberikan dirinya, itu cukup bagi Tuhan. Menyerahkan semuanya, meninggalkan kelekatan-kelekatannya. Dan itu yang diminta Tuhan juga untuk saudara dan saya. Sudahkah kita mulai kerajaan Allah? Sudah, karena saudara dan saya sudah ikut Yesus. Tapi jangan lupa bahwa Yesus mengharapkan kita melepaskan masa hal-hal masa lalu kita, kejahatan kita, kelekatan kita kepada sesuatu yang lain, pemberhalaan, supaya kita hanya menyembah Tuhan saja. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam hal apa yang perlu untuk kita praktekkan sekali lagi, mari kita mungkin ada kelekatan kepada sesuatu hal apa di dunia ini. Kita lebih mementingkan apa dalam kehidupan kita waktu ini. Tuhan mengharap, ayo lepaskan semuanya itu. Nah saudara, maksudnya tentu saja ketika kita baca bagaimana ahli Taurat memperoleh
dan menerima kerajaan sorga. Ayat-ayat yang terakhir menyebutkan kepada kita untuk mendapatkannya orang-orang itu seperti ahli Taurat yang kemudian mengeluarkan yang lama, mengeluarkan yang baru. Maksudnya apa? Yang lama itu juga bukan harus artinya dibuang. Dibuang bukan. Tapi itu ada nilai-nilainya. Tetapi kemudian taruhlah itu bersama, bersanding dengan yang baru. Dikeluarkan untuk yang lama itu diperbaharui. Dari kita punya pekerjaan, kita punya hal-hal apa, kita periksa kembali. Ketika orang itu melekat pada hartanya, dia pentingkan hartanya, dia mungkin bekerja juga sama seperti sebelum terima Yesus. Tetaplah bekerja. Tapi saudara-saudara, mari dengan nilai-nilai yang baru. Saudara bisa membawa yang lama itu dalam hidup kita. Tetap kita di sana sebagai pekerja yang kita lakukan sebelumnya. Kita sebagai orang yang sama, yang tetangga mungkin tidak tahu bahwa kita sudah ikut Yesus. Praktek hidup kita mungkin sepertinya sama saja. Tapi semua sudah dengan nilai-nilai yang baru. Itulah pesan Tuhan untuk kita hal yang kedua. Dan mari kita boleh terapkan. Seperti kata-kata orang di dalam perubahannya. Dia mengatakan, ya saya akan melakukannya. Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sederhana. Tapi ini sesuatu yang baru itu. Dia melakukan semua perkara. Tapi dia periksa. Sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Dia mengatakan, kita minta yuk. Kepada Tuhan. Kita yakini ini. Karena kalau Tuhan meminta, ini pun Tuhan akan minta. Karena semua ini yang kita buat adalah kita minta ini sesuai kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Doa dalam nama Yesus mengingatkan saya. Ini orang-orang yang doanya sebagai warga kerajaan sorga. Meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, ini yang kita terapkan. Intimlah dengan Tuhan dimanapun kita ada. Melekatlah kepadanya. Ini undangan kerajaan Allah. Yang dikatakan berbahagialah kamu yang mendengarkannya. Dan yang terakhir, dimensi kerajaan Allah itu adalah pekabaran Injil. Dan dimensi ini penting saudara. Tetapi hendak diingatkan dengan perumpamaan yang kelima, dikatakan tentang pukat. Saudara-saudara, ternyata bahwa diingatkan di sana ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Setelah pukat itu ditaruh, dimasukkan ke dalam pasu, itu ikan yang baik. Yang ikan tidak baik itu dibuang. Apa artinya? Hal kerajaan Allah, Tuhan mengingatkan kita. Injil diberitakan, Yesus Kristus disampaikan, keselamatan bagi dunia ditawarkan. Ini anugerah yang luar biasa. Tapi nantinya Yesus mengatakan, tidak semua orang akan menerimanya. Tetapi ini bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. Malaikat-malaikat akan memisahkan mana yang baik, mana yang tidak. Tapi teruslah bekerja. Seorang yang ada sebagai warga kerajaan Allah. Pekerjaannya, pelayanannya, pekabaran Injilnya, hidupnya. Menjadi berkat, tidak boleh dihentikan. Oleh orang-orang yang menolak. Oleh orang-orang yang tidak mau menerima. Dan karena itu ini semua diingatkan. Tetapi juga sekaligus untuk menjadi koreksi bagi kita. Saudara, kerajaan Allah itu seumpama pukat. Yang artinya tadi menggambarkan tentang bagaimana ikan itu dipisahkan satu dengan yang lain. Saat ini pukat itu seperti itu. Ya, sifatnya dia akan menerima semuanya. Masuklah ikan semuanya yang baik dan yang tidak baik. Dan Yesus mengingatkan juga tentu ini suatu koreksi untuk kita. Sebagai murid, mari kita melayani. Tidak perlu kita menjadi kecewa. Ketika pelayan kita mungkin juga tidak terima. Di satu sisi Tuhan sudah mengingatkan. Tapi koreksi juga dalam pelayan kita. Sebab semakin tahu, semakin kita juga dituntut untuk kita tahu nilai kerajaan sorga. Untuk kita mempraktekannya dengan apa yang kita tahu. Dan kita perlu untuk mengingat. Semakin tahu kita dituntut banyak juga bukan? Maka kita periksa diri kita. Keimanan kita. Bagaimana kita saat ini dalam kehidupan kita. Sudahkah sekali lagi? Kitalah orang-orang yang bisa setia sampai akhir. Melekat kepadanya. Mengikut Yesus. Dengan menyangkal diri. Dengan mau pikul salib. Sungguh indah. Bahwa yang sudah kita terima dalam Tuhan adalah keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan berikan saat ini. Mari saudara kita terus setia. Dan 3 hal tadi yang sudah kita dapatkan adalah sekali lagi. Terapkan hidup sebagai warga kerajaan Allah.
Yang pertama adalah supaya saudara dan saya setia melakukan hal yang kecil sekalipun. Asal itu benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Lakukan itu dengan setia sampai akhir. Akan tiba nanti hari pemisahan pada bagian yang ketiga tadi. Tentang pukat mengingatkan kita akan hal itu. Yakinlah yang kecil itu di dalam Tuhan. Dengan kebenaran atas pimpinan Dia yang kita rajakan. Semuanya nanti akan berdampak besar. Setialah. Yang kedua, intimlah dengan Tuhan. Tuhanlah harus menjadi segalanya bagi kehidupan kita. Melekatlah kepadanya. Dan yang ketiga, karena ada pemisahan nantinya. Yang baik dan yang tidak. Koreksi terus pelayan kita. Apa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apa kita setia kepada Dia? Apa kita melayani Dia? Atau diri sendiri? Pelayanan ini mari kita persembahkan kepada Dia. Seutuh diri kita. Melalui setiap hal yang bisa kita lakukan. Hingga akhir. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat untuk kita hidup dalam kerajaan Allah. Semua itu tidak akan pernah sia-sia. Lakukan ketiga hal ini. Maka saudara dan saya akan berhasil dalam hidup. Sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Ananda Elin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone. The cross, trampled on the ground, you took the fall. Thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone. The cross, trampled on the ground, you took the fall. Thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone.
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memperbarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 20 sampai 26 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan setiap kami, dan juga untuk ibadah pada hari Minggu ini. Dengan berkat-Mu Bapa, biarlah kami boleh semakin dikuatkan, makin boleh menjalankan kehidupan sebagai warga kerajaan sorga. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa bagi setiap situasi yang ada di sekitar kami, di dalam setiap keluarga, juga jemaat Tuhan. Tuhan yang akan memberkati senantiasa, menguatkan kami untuk tetap menjadi gereja dalam suatu persekutuan yang hidup. Walaupun kami tidak dalam sebuah pertemuan-pertemuan ibadah, temu muka satu dengan yang lain, Engkau juga memberkati setiap pelayanan gereja-Mu Bapa, khususnya juga di tempat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan yang akan memberkati mereka untuk boleh melihat setiap karya pekerjaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hari lepas hari. Dan mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan, karena melihat karya Allah yang begitu agung di tengah-tengah mereka. Mereka boleh merayakan ulang tahun dengan penuh syukur dan sukacita. Dan senantiasa mereka boleh menjadi hamba-Mu yang setia untuk melayani dan menjadi saksi dan kehidupan hari-hari selanjutnya. Kami berdoa juga untuk yang sakit. Tuhan juga yang menguatkan dan memulihkannya kembali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada hari-hari seperti ini merasa bosan di rumah, kesepian, berduka cita karenanya. Tuhan akan menghiburkan mereka satu persatu. Kami juga mendoakan, ya Bapa, untuk kota Bandung ini. Bapa yang memberkati dalam setiap situasinya, di mana bahwa ada banyak hal yang sedang terjadi, terutama juga dengan wabah COVID-19 ini. Bapa yang akan menolong di dalam mengatasi semuanya. Dan gereja Tuhan juga di dalam merencanakan untuk ibadah temu muka kembali. Tuhan yang memberikan hikmat supaya gereja berhati-hati mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, tidak terburu-buru untuk melakukannya, dan semua itu sungguh untuk dan demi melayani jemaat dan kebutuhan mereka untuk beribadah kembali. Kami serahkan ya Bapa untuk tahun ajaran baru yang sudah akan dimulai pada hari Senin, yang sudah dimulai pada hari Senin yang lalu. Tuhan yang akan pimpin di dalam setiap pelajarannya, yang dilakukan juga dengan online. Kiranya semua itu boleh menjadi satu hal yang dipersiapkan juga setiap sekolah-sekolah dengan baik. Dan anak-anaknya juga tetap bisa belajar, menambah ilmu dengan baik dengan cara ini juga. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, berkat Tuhan juga turun atas saudara kami dalam pernikahannya. Dari Gladys Immanuel Putri Langi dengan saudara Nikodem Wosikowski.
Tuhan yang akan memberkati di dalam kehidupan mereka berdua, untuk mereka menjadi keluarga yang baru penuh sukacita, keluarga yang sungguh menjadi saksi Tuhan, keluarga yang diam bersama dengan rukun, dan Tuhan yang akan senantiasa campur tangan di dalam setiap kebutuhan Gladys dan Nikodem. Kami serahkan mereka tinggal jauh di sana Tuhan, di Polandia. Tuhan memberkati dengan rumah tangga yang baru ini, dan Tuhan akan memberikan keberhasilan dalam mengarungi bahtera rumah tangga barunya. Kami bersyukur untuk semua kami, dan kami boleh mengakhiri ibadah sebentar nanti. Tuhan akan memberkati setiap rencana, setiap pekerjaan, setiap keadaan-keadaan di rumah masing-masingnya. Tuhan yang akan terus menghibur kami, memberkati kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seraya kita memberi persembahan, kita menyanyikan NKB 114 bait pertama dan kedua. Apa kita akan berhimpun? Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Kembali kami datang tunduk sujud di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur untuk kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami membawa persembahan yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan terulur dan memberkati persembahan ini, dan memberkati setiap majelis, setiap komisi bidang yang mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati segala usaha pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, dan biarlah kami senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu berdoa. Amin. Jalanilah hidup bersama mewujudkan damai dan sukacita dalam sikap hati, kata, dan perbuatan sehari-hari. Dalam yang kata dan karya kami akan memuliakan namanya. Dan kitalah dutanya.
saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.